Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. BPS Provinsi Gorontalo merilis BBM menjadi komoditas penyumbang inflasi year-on-year terbesar di kota Gorontalo. BBM memberikan andil 0,9% dan angkutan udara 0,4%. Pada Oktober 2022, kota Gorontalo mengalami inflasi year-on-year sebesar 5,09%. Bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor menjadi komoditas penyumbang inflasi year-on-year terbesar di kota Gorontalo. Pada Oktober 2022, kota Gorontalo mengalami inflasi year-on-year sebesar 5,09%. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Gorontalo merilis, komoditas BBM memberikan 0,9% dan angkutan udara 0,4%. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Muhammad Muhanif Selasa 1 November mengatakan, terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 106,52 pada Oktober 2021 menjadi 111,94 pada Oktober 2022. Secara umum inflasi kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 9 kelompok pengeluaran dan penurunan pada 2 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok makanan, minuman, tembakau, kelompok pakaian, alas kaki, kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Selain itu ada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok pendidikan, kelompok penyedia makanan dan minuman, restoran, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Saat ini kita merilis angka inflasi itu membandingkan tahunan, dibandingkan tahun yang lalu, sama-sama Oktober, yang makin terlihat bahwa memang bensin kan sepanjang setahun ini kan kenaikannya lumayan. Jadi bensin memberikan andil inflasi yang paling tinggi di antara komoditas yang lain gitu. Dan ini juga menyebabkan ada dampak ikutannya yang menggunakan energi bensin ya, seperti angkutan online, angkutan roda 4 itu juga terdampak dari kenaikan ini. Kepala BPS Provinsi Gorontalo menambahkan, tingkat inflasi Mantuman Oktober 2022 sebesar 0,01% dan tingkat inflasi year to date Oktober 2022 sebesar 4,50%. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dalam berita resmi statistik yang dirilis oleh BPS Provinsi Banten, tercatat terdapat 3 kota menjadi penyumbang inflasi pada bulan Oktober 2021 di Provinsi Banten. 3 kota tersebut yakni Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Serang yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 7,54%. Dilihat dari tahun kalender atau year to date, itu sudah mencapai. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Banten Dodi Herlando dalam rilis Selasa 1 November mengatakan pada Oktober 2022 terjadi inflasi year on year sebesar 5,64% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 112,70. Inflasi tertinggi tercatat terjadi di Kota Serang sebesar 7,54% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 117,02. Berikutnya di Cilegon sebesar 6,34% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,26. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Tangerang sebesar 5,17% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,51.
Dijelaskannya inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 10 kelompok pengeluaran, diantaranya seperti kelompok transportasi sebesar 18,95%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 7,53%, kelompok kesehatan sebesar 7,10%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,02%. Apabila secara year on year, maka Kota Serang tercatat 7,54%, sementara Kota Tangerang itu 5,17%, inflasi di Kota Cilegon tercatat secara year to year 6,34%. Namun secara bobot itu kita memperhatikan Kota Tangerang ya, yang untuk menjadi gabungan 3 kabupaten kota. Sementara itu untuk tingkat inflasi secara bulanan atau month to month pada Oktober 2022 yakni sebesar minus 0,12% dan tingkat inflasi year to date Oktober 2022 sebesar 4,72%. Dari Kota Serang, Banten, Rangga Eka Putra, Kantor Berita Antara mewartakan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J berharap Ferdy Sambo sadar dan menyesali perbuatannya, serta memperbaiki tingkah laku. Hal ini lantaran ada seorang saksi yang mengaku mengetahui rencana pembunuhan tersebut melalui rekaman elektronik sekitar 3 minggu sebelum pelaksanaan. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, berharap Ferdy Sambo sadar dan menyesali perbuatannya, serta memperbaiki tingkah laku. Kamarudin yang turut menjadi salah satu saksi dalam persidangan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 1 November, menginginkan mantan Kadif Propam Polri itu bertobat karena ada saksi yang mengaku mengetahui rencana pembunuhan tersebut. Meski tak disebutkan namanya, menurut Kamarudin, saksi tersebut telah mengetahui akan terjadi pembunuhan melalui rekaman elektronik pada tanggal 19 hingga 21 Juni, serta di tanggal 7 Juli 2022. Hal tersebut pun terbukti terjadi sekitar 3 minggu setelahnya. Menurut Kamarudin, ada sebanyak 12 saksi yang dihadirkan pada hari ini dalam persidangan dan menyampaikan hal-hal sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Harapannya Ferdy Sambo dapat mengenal diri atau tahu diri. Ibaratnya tahu diri itu siapa saya, iya kan? Setelah kenal diri, sadar atau berubah, lalu bertobat, berjanji tidak mengulangi lagi, supaya tidak timbul korban-korban atau Joshua lain kan gitu. Karena ini kan diduga sudah ada peristiwa lebih besar sebelumnya ini, yang modusnya saya investigasi hampir sama dengan ini, nyaris 100% sama gitu loh. Kamarudin pun menanggapi soal permintaan maaf yang disampaikan kedua terdakwa dalam persidangan yang mempertemukan langsung keluarga Brigadir J dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Dia menyebut hal tersebut diperbolehkan asalkan tulus. Dari Jakarta, Putri Hanifa, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang menghimbau para pelaku pelayaran laut khususnya nelayan berperahu kecil untuk lebih waspada terhadap munculnya awan cumulonimbus yang berpotensi terjadi cuaca buruk seperti hujan deras disertai angin kencang secara mendadak. Intensitas curah hujan di wilayah Jawa Tengah mulai meningkat dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Bersamaan dengan kondisi ini, pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang pun mengimbau pelaku pelayaran laut, khususnya nelayan dengan perahu kecil untuk lebih waspada terhadap terjadinya potensi cuaca buruk di wilayah perairan laut. Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Ganis Eru Cahyo, pada Selasa 1 November mengatakan,
Selama musim hujan, para nelayan diharapkan lebih waspada terhadap munculnya awan cumulonimbus. Menurut Ganis, munculnya awan cumulonimbus inilah yang berpotensi terjadi cuaca buruk, seperti hujan deras disertai angin kencang yang terjadi secara mendadak. Untuk menghindari risiko akibat cuaca buruk di lautan, para nelayan diharapkan bisa segera merapat ke daratan untuk berlindung. Ya, kalau untuk musim hujan, kalau di laut biasanya yang perlu diwaspadai adalah hujan yang tiba-tiba. Biasanya hujan ini disebabkan adanya awan konvektif cumulonimbus, di mana apabila ada awan tersebut di laut bisa menimbulkan hujan lebat dan juga angin kencang yang disertai dengan badai guntur atau kilat. Para nelayan kini lebih mengutamakan keselamatan dalam melaut. Peringatan dini terkait cuaca buruk telah mereka perhatikan untuk menghindari risiko akibat nekat melaut. Kalau pas cuaca kurang bagus ya nanti kita tunggu dulu lah berapa jam baru kita berangkat. Misalnya kalau pas cuaca bagus entah jam 9 malam atau jam 10 malam kita baru berangkat. Kalau seperti sore kok masih kencang atau hujan deras ya kita nggak nelayan dulu. Mungkin nunggu sampai hujannya reda atau belumnya agak mendingan gitu. Sementara itu, menurut perkiraan BMKG Maritim Semarang, dalam waktu 3 hari ke depan, cuaca di perairan Laut Jawa dalam kondisi normal. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot. Gelombang dalam kategori tenang, yakni antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup dari awak media ini, salah satu hal yang disampaikan Amali kepada Jokowi adalah upaya Kemenpora untuk mendorong kembali Papua agar menjadi provinsi olahraga. Hal yang menarik adalah bagaimana kita mendorong lagi Papua sebagai provinsi olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pada Selasa 1 November mendatangi Istana Negara Jakarta untuk memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan yang bersifat internal itu. Salah satunya adalah upaya Kemenpora untuk mendorong Papua menjadi provinsi olahraga. Kepada wartawan, Zainuddin mengatakan, upaya menjadikan Bumi Cendrawasih sebagai provinsi olahraga tidaklah sembarangan. Hal ini telah didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh akademisi dari Universitas Cendrawasih yang menyebut Pekan Olahraga Nasional PON 2020 yang digelar pada 2021 telah meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Papua. Hal yang menarik adalah bagaimana kita mendorong lagi Papua sebagai provinsi olahraga. Sedang kita persiapkan itu karena memang dari hasil penelitian yang dikerjakan oleh teman-teman di Uncen itu dampak dari pelaksanaan PON terhadap meningkatnya rasa nasionalisme orang Papua. Selain upaya Kemenpora dalam mendorong Papua menjadi provinsi olahraga, Menpora juga melaporkan kegiatan peringatan Sumpah Pemuda 2022 di Ibu Kota Nusantara yang dilaksanakan pada Oktober lalu. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Para pemuka agama dunia pada 2 hingga 3 November akan mengadakan Forum Religion 20 di Nusa Dua Bali yang merupakan bagian dari perhelatan KTT G20 yang khusus memperbincangkan isu agama. To create a safer and healthier world. I do believe our time window... Sebagai bagian dari perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 pada tanggal 2 hingga 3 November akan digelar Forum Religion 20 atau R20 yang merupakan pertemuan pemimpin agama dunia, di mana melalui forum tersebut akan dibicarakan bagaimana agama bisa menjadi solusi atas krisis global.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf dalam konferensi pers di Nusa Dua Bali pada 1 November berharap forum tersebut dapat menjadi sebuah gerakan yang mendunia. Bukan sekadar perhelatan yang digelar sekali, karena itu pihaknya menggandeng Rabitah Al-Alam Al-Islami atau Liga Muslim Dunia, mengingat organisasi tersebut dianggap sebagai entitas terpenting di dunia Muslim. Demi tujuan itu, gagasan atas perhelatan R20 menurutnya telah muncul sejak Desember 2021. Kemudian diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk diadopsi dalam KTT G20 dari tahun ke tahun. The religious leaders can develop a vision about religion as a source of solution to various global problems by infusing the noble and spiritual values of religions into the dynamics of international politics and economy. Selain menggandeng Liga Muslim Dunia, PBNU juga akan bekerja sama dengan Gereja Katolik Global dan salah satu jaringan Kristen terbesar di dunia, Aliansi Evangelis Protestan Dunia, yang mewakili 600 juta orang di 143 negara. Total negara yang terkonfirmasi hadir pada perhelatan R20 sendiri sebanyak 32 negara dengan 464 partisipan. Forum tersebut akan menghadirkan 40 pembicara dari 5 benua. Dari Nusa Dua Bali, Pande Yuda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Nisa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.